Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudaraku semua masyarakat Indonesia yang nanti tanggal 14 Februari akan memilih pemimpinnya untuk memimpin Indonesia, saya sekali lagi berpesan supaya memilih dengan pertimbangan akal sehat. Nah, ini mana yang Anda sukai terserah, asal tidak lalu dengan mengecam pilihannya orang yang lain. Pilihan Anda sendiri itulah yang Anda pilih, pilihan yang lain biar dipilih oleh orang yang lain. Berdoa saja kalau sudah pertimbangan, sudah dipikirkan, masuk ke bilik coblosan sendirian, pilih yang Anda sudah mantap dan berdoa kepada Tuhan, mohon mudah-mudahan pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat KSM dimanapun Anda berada. Marilah di pagi hari ini kita datangi TPS terdekat dan untuk menyalurkan aspirasi kita bersama untuk memilih capres dan cawapres, caleg dan DPD sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi Allahu Akbar. Kami nggak mau kehilangan kesempatan untuk tetap merajut kerukunan, persatuan dengan siapapun, termasuk dengan orang yang pilihan pilpresnya beda. Itu penting bagi kami. Tapi kami juga harus mengedukasi jamaah tanpa memaksa mereka. Kira-kira pilihan yang pas itu kayak begini. Satu, misalnya kami katakan kalau di Quran itu wajadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kalau diangkat menjadi raja itu alasan Allah karena kalau punya kelebihan fisiknya oke, pinter ilmunya juga oke. Nah, ada orang yang pinter banget tapi dari sisi fisik umur sudah umur 70-an. Ada orang yang fisiknya oke, tapi dari sisi kematangan berpikir masih belum. Sementara ada calon yang dua-duanya punya fisik masih oke karena umurnya sekitar 50-an lebih dikit-dikit. Lalu ilmu juga matang, yang kayak begini lumayan direkomendasikan oleh Al-Quran. Zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Punya kelebihan fisik oke, ilmu juga oke. Jadi sehat jasmani dan rohani ini. Nah, lalu saya juga bilang calon yang punya pengalaman cukup di kancah internasional, punya lebih luas, jaringan luas, itu juga lebih memungkinkan untuk membawa Indonesia maju daripada calon yang belum punya pengalaman ke sana kemari. Ada yang menurut kaum santri itu nyata-nyata calon itu taqwallah, al-ibadah, taat pada Allah. Ibadahnya oke, sholatnya jauh oke, andai khutbah juga bisa, imami juga bisa. Tentu ketika kita punya imam kepala negara, dia menjadi imam untuk agama kami dan menjadi pemimpin untuk bangsa kami, itu lebih kami pilih. Nah, selagi dua-duanya ada, yang bisa dua-duanya ada, maka ngapain yang lain? Kalau lihat dohirnya, ya tentu Anies khutbah bisa, imami bisa, rotib juga bisa. Makanya orang-orang pondok milih Anies, alasannya ketakwanya jelas. Soal karakter, kira nggak pas Indonesia yang bebannya kayak begini, negara sebesar ini, problematikanya kayak begini, heterogenitasnya, tantangannya nanti menghadapi macam-macam. Lalu kalau kita punya pemimpin yang emosional, punya pemimpin yang cengeng, macam-macam, itu juga nggak mungkin. Atau dikit-dikit papa kita nggak bisa. Karena harus tanggung jawab si dia, bukan orang lain.